Oke guys, ketemu lagi dengan saya Abraham Pelokiwa. Tema yang kita bahas kali ini adalah judulnya FOPO. FOPO itu artinya Fear of Other People Opinion. Nah, takut terhadap pendapat atau uh, pemikiran atau perkataan orang lain. Jadi ini salah satu yang sedang banyak dialami oleh anak-anak, banyak orang, remaja, pemuda yang kemudian sangat mempengaruhi kesehatan mental mereka. Kalau ada opini atau pendapat orang lain mengatakan bahwa kamu kurang ini, kamu kurang itu, kamu begini, kamu begitu, itu jadi ketakutan sendiri. Sehingga keinginan untuk tampil sempurna, keinginan untuk tampil sebaik mungkin itu jadi jadi persoalan tersendiri, karena mereka akan merasa sangat-sangat terintimidasi, sangat tertekan, pikiran dan perasaan mereka sangat terganggu kalau mereka tidak mencapai standar-standar yang dibangun oleh orang lain. Kebahagiaan mereka dibangun oleh pendapat orang lain. Jadi kalau orang berpendapat bahwa wah lu kurang ini, lu kurang itu, lu kurang putih, lu kurang cantik, lu kurang pintar dan sebagainya, itu jadi pukulan buat mental mereka. Dan itu sangat mengganggu. Nah, sebenarnya kenapa sih? Apa sih penyebab dari keadaan itu? Nah, jadi penyebab orang mengalami hal itu diantaranya adalah karena penggunaan media sosial yang sangat berlebihan, atau penggunaan media sosial yang memang penggunaan media sosial ini ya tidak dilarang ya, artinya semua orang bebas menggunakan ini, tetapi kemudian penggunaan media sosial ini mempengaruhi eh, cara pandang mereka ketika orang tidak merespon baik terhadap apa yang mereka lakukan di media sosial. Eh, Ketika fotonya tidak di like orang, atau fotonya terlalu sedikit like-nya, atau tidak di komen, atau ada lagu begini, eh, lihat kontenku tak ada yang rame. Nah itu jadi persoalan. Nah padahal kalau orang-orang yang wajar, artinya orang-orang yang punya emosional yang baik, mereka akan, ya tidak ada persoalan buat mereka sebenarnya. Tapi karena kebahagiaan yang dibangun oleh pendapat orang lain, sehingga ketika orang mengatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, maka itu jadi persoalan serius. Nah, seringnya membandingkan diri dengan orang lain. Nah, sering membandingkan fisik, kemudian membandingkan talenta, kemampuan dan sebagainya dengan orang lain. Jadi dia harus memaksa, dia harus lebih baik dari orang lain, sehingga segala cara upaya dipakai untuk bisa lebih baik dari orang lain. Nah, kadang-kadang ini menjadi persoalan karena orang bisa tertekan. Bagaimana caranya untuk lebih baik dari orang lain? Nah, berikutnya orang mengalami FOPO atau fear out opinion, out people opinion, karena uh, orang kadang-kadang karena kurang bersyukur, tidak bisa menerima diri, ya kan? Kulitnya sudah coklat kayak saya gini, tidak bisa menerima. Itu jadi persoalan. Tidak bisa menerima kalau matanya sipit, atau rambutnya keriting, atau kulitnya hitam, atau dia pendek, atau terlalu gemuk, atau hidungnya terlalu mancung, atau hidungnya terlalu pesek, atau giginya agak tonggos dan sebagainya. Ini kadang-kadang jadi orang bilang, aduh kayaknya rambut kamu nggak bagus deh. Itu jadi persoalan. Nah, sehingga kadang-kadang rela mengorbankan diri demi pendapat orang supaya kita itu kelihatan bagus. Tapi kalau buat orang yang normal, batin, pikiran, perasaannya sehat, ya dia harus tampil apa adanya sesuai dengan dirinya sendiri.
Kata-kata yang sering kita dengar adalah be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Nah, orang tidak mau jadi diri sendiri, dia mau jadi imitasinya orang lain. Ya tidak bisa, ya kan? Tidak bisa. Kemudian penyebab FOPO ini adalah selalu ingin tahu berita terkini. Ada apa, siapa itu siapa. Kalau dia kurang update jadi persoalan dia. Ya gue kudet deh. Hey, ya, ada apa sampai seperti segitunya kamu. Berikutnya orang mengalami FOPO karena hubungan sosial yang kurang baik. Ya, artinya dia mengalami kondisi ketidakmampuan menerima keadaan sosial. Dia tidak bisa menerima bahwa ada orang lain punya kepentingan, kemudian dia tidak harus dilayani untuk selama-lamanya. Kemudian, kok saya nggak diperhatikan, saya nggak dihormati dan sebagainya. Hei, kan nggak seperti begitu. Nah, jadi perasaan FOPO ini menjadi persoalan karena membandingkan diri, mengukur diri karena pendapat orang lain. Nah, sebenarnya yang sehat adalah kita tampil sebagai diri sendiri. Nah, dampak dari FOPO ini adalah terjadi gangguan pada kecemasan. Jadi akibatnya sering cemas, takut, kemudian kesadaran dan karena pendapat orang lain. FOPO juga membuat orang mudah stres. Kalau kemudian yang sangat mengganggu, kemudian menjadi tidak produktif. Akibatnya ujung-ujungnya kesehatannya bisa terganggu. Ya kayak gitu. Ya. Membuat seorang tidak memiliki kesadaran akan identitas dirinya. Jadi dia confused terhadap dirinya sendiri karena mengharapkan pride, mengharapkan penghargaan, mengharapkan penilaian baik dari orang lain. Ketika penilaian orang lain berbeda, dia akan jadi tekanan tersendiri. Nah, kadang-kadang kan perspektif orang kan beda-beda ya. Orang bisa saja melihat si A tampan, tetapi ada orang lain melihat si A tidak tampan, biasa-biasa saja. Ada si C melihat, oh saya suka dengan kulit coklat, tetapi ada yang bilang, saya nggak suka dengan kulit coklat. Kan itu nggak jadi masalah, ya kan? Tidak jadi persoalan. Ya kan? Sehingga itu kegangguan-gangguan emosional itu yang sering terjadi. Nah, untuk mengatasi FOPO atau keadaan ini, kita perlu melihat bahwa kita punya kelebihan. Kita setiap orang dilahirkan dengan kelebihan dan kita dilahirkan dengan keunikan masing-masing. Ya, sama seperti pemain-pemain bola, ada Ronaldo dengan keunikannya, ada Messi dengan kehebatannya, ada Muhammad Salah dengan rambutnya yang keriting, dan sebagainya. Orang punya perbedaan-perbedaan. Jadi kita harus bisa melihat diri kita dan tidak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kemudian kita kalau mengalami FOPO atau kondisi emosi kita terganggu karena penilaian orang, berarti ya yang harus kita lakukan adalah perubahan bahwa kurangi penggunaan media sosial kalau memang kita sering terganggu. Kemudian berinteraksi dan membangun komunikasi yang lebih baik dengan banyak orang sehingga mengurangi kecemasan, membuka pikiran lebih luas gitu. Lebih terbuka kepada semua pendapat dan semua pikiran orang. Jadi jangan sampai pikiran kita juga sempit. Kita harus melihat bahwa keberagaman, kelebihan itu banyak. Tiap-tiap orang punya persoalan tersendiri. Kemudian belajarlah mengatasi kecemasan karena hal-hal seperti demikian. Berikut yang terakhir adalah berpikirlah positif. Seorang penulis buku namanya Norman Vincent Peale, dia bilang bahwa 90%, 80-90% itu penyebab penyakit pada diri orang itu bukan karena penyakit medis, tetapi penyebabnya adalah karena cara berpikir yang tidak baik. Nah, ada satu penelitian di Jepang
menunjukkan bahwa ada seorang ahli, kemudian dia membuat penelitian dengan menyiapkan 2 wadah diisi dengan air yang berbeda. Kemudian air yang satu setiap hari diberikan kata-kata yang mendatangkan kecemasan, ketakutan, sumpah serapah dan sebagainya. Tetapi wadah yang lain diisi dengan air yang kemudian tiap hari diucapkan kata-kata yang membangkitkan, kata-kata yang menguatkan, dan kata-kata berkat. Nah, setelah berjalannya waktu, peneliti ini menemukan bahwa wadah yang diisi air dengan diucapkan kata-kata kutuk dan kata-kata sumpah serapah itu ternyata cepat berkuman dan bahkan menjadi hitam. Tetapi wadah yang berisi air yang diucapkan kata-kata berkat itu ternyata mendatangkan ion-ion baru yang kemudian itu bermanfaat bagi tubuh. Nah, jadi ternyata ketika kita merespon positif atau ada hal-hal positif yang dilepaskan ke dalam diri kita, maka itu akan membawa dampak baik. Ada hasil penelitian lain bahwa tubuh itu dia mudah untuk menyerap. Dia adalah penyerap yang baik. Jadi ketika tubuh itu diucapkan kata-kata yang baik, diucapkan kata-kata yang memberikan damai sejahtera, maka dia menyerap itu menjadi energi positif dan kekuatan untuk memperbarui diri. Jadi tubuh itu adalah responden yang baik. Jadi kalau kita sering berpikir positif, berperilaku positif, dan mengembangkan sikap dan perilaku positif, maka tanpa berpikir yang negatif, maka tubuh itu merespon dengan baik buat kesehatan kita. Jadi ternyata kesehatan mental itu tergantung kepada kita. Di mana pikiran kita, di mana harapan kita, di mana perasaan kita, di mana cara kita membangun emosi kita. Nah, menurut Alkitab, kita perlu memahami bahwa Alkitab juga memberikan pandangan yang berbeda bahwa kita perlu berpaling kepada Tuhan. Jadi kalau supaya kita itu tidak menggantungkan diri kepada pikiran orang atau perkataan orang, kita selalu terganggu kalau orang mengatakan bahwa kamu kurang ini, kamu kurang itu, sehingga mengganggu performa kita. Kita harus ingat bahwa kita itu milik Tuhan, masih ada Tuhan dengan kita, sehingga kita tidak perlu takut apa opini orang. Saya ingat bahwa Thomas Alva Edison itu adalah anak yang ditolak dari sekolahnya karena dikatakan bahwa dia bodoh. Tetapi kemudian ibunya menerima anak ini yang diusir dari sekolah, diputuskan dari sekolah. Kemudian anak ini dididik oleh ibunya dengan semangat, dengan antusias, dengan berpikir positif, dan dierami dengan doa setiap hari. Anak ini bertumbuh jadi pria yang sangat jenius, bahkan hari ini kita menikmati lampu karena seorang yang namanya Thomas Alva Edison. Jadi mengendalikan pikiran, perasaan, sehingga perasaan kita positif dan penuh dengan iman dan harapan, itu sudah menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari lagi. Itu sudah harus dalam diri kita kalau kita ingin melihat bahwa kita tidak ada dalam kekhawatiran, ketakutan, dan sebagainya. Dan yang kedua, agar kita itu tidak mengalami FOPO ini, kendalikanlah keinginan. Ya, kadang-kadang karena kita tidak mengendalikan keinginan, sehingga yang kita cari itu adalah keinginan, bukan kebutuhan. Akibatnya ya kita selalu melihat apa yang dilihat oleh orang. Nah, berikutnya agar kita tidak mengalami apa yang disebut FOPO itu, ya berikanlah waktu untuk beribadah, ya kan? Beribadah kepada Tuhan. Alkitab bilang bahwa beribadah itu besar manfaatnya, ya kan? Dia meneguhkan, ibadah itu mendatangkan berkat, ya. Jadi Tuhan menyampaikan kepada orang Israel bahwa jika kamu beribadah kepadaku, maka aku akan memberkati. Waktu kamu masuk, waktu kamu keluar, waktu kamu pergi, waktu kamu datang, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau di mana saja. Berkat itu bukan bicara cuma uang, tapi keselamatan, perlindungan, damai sejahtera, ketenangan, sehat tubuh. Itu berkat yang paling utama tuh.
Orang biar punya segala macam, tapi kalau tidak sehat, kalau tidak sejahtera batin dan pikirannya, apa gunanya semua itu, ya kan? Jadi penting punya kesehatan batin dan pikiran yang baik, punya ketenangan jiwa, karena kalau orang tidak melihat Tuhan sebagai Tuhan dan gunung batunya, perlindungannya yang paling aman, lalu tidak menaruh harapan ke sana, ya apa gunanya? Maka kalau tidak demikian, dia akan hidup dalam kebimbangan, ketakutan, kekhawatiran. Apa sih? Ya, kembangkanlah, percayalah bahwa semua ada di tangan Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai, Tuhan tidak pernah salah. Tuhan hanya sering melatih kita supaya kita jadi orang-orang yang terlatih. Karena musuh kita itu bukan darah dan daging. Musuh kita adalah kegelapan. Nah, karena itu Yesus Tuhan harus melatih kita untuk menjadi prajurit-prajuritnya yang tangguh untuk tetap bisa menang dalam pertempuran-pertempuran iman. Kayak begitu. Jadi serangan-serangan yang dibangun oleh iblis hari-hari ini, salah satunya adalah serangan terhadap mental, terhadap cara berpikir, cara pandang kebanyakan orang, sehingga orang menjadi layu, lemah, karena berpikir bahwa pendapat orang adalah segala-galanya. Tidak, orang boleh ngomong apa saja, orang boleh berpikir apa saja, orang boleh menyampaikan pendapat apa saja, tetapi kita juga punya hak untuk menyatakan bahwa saya tidak akan terpengaruh oleh perkataan kamu, saya tidak akan menerima kata-kata kutuk yang kamu lemparkan kepada saya. Dalam nama Yesus saya tolak semua yang tidak benar itu. Jadi kita mengembangkan hidup yang beriman. Maka seperti Alkitab bilang bahwa jika kamu percaya, maka gunung ini kamu katakan pindah, maka pindah. Gunung yang dimaksud ada apa? Ini di Jakarta kan nggak ada gunung. Di kampung-kampung nggak ada gunung. Tapi kalau kamu pindahkan gunung yang di kampung-kampung, terus untuk apa gunung itu pindah? Apakah kamu mau buat sungai di sana? Kan nggak mungkin. Maksudnya gunung-gunung itu pindah, artinya hal-hal yang besar yang mengganggu hidup kamu, kamu bisa bilang bahwa pindah. Karena apa? Kamu punya keyakinan bahwa bagi Tuhan, bagi Yesus, ada pertolongan, ada jalan keluar. Oke. Jadi FOPO tidak akan berlangsung dalam hidup kita kalau kita berpaut kepada Tuhan, kita melihat gambar diri kita dengan benar, kita berpaling kepada Tuhan, kita melihat Tuhan sebagai gunung batu dan pertolongan kita. Oke, Tuhan Yesus memberkati.